Sebelum adanya listrik, ya biasanya kita jual sampai sore saja. Kita tutup karena gelap. Tapi sesudah ada listrik, kita bisa layani malam. Dari awalnya kami memang merasakan pada umumnya masyarakat saya tinggal pada kegelapan. Untuk tantangan yang dihadapi untuk wilayah Papua, antara lain faktor geografis dan wilayah yang luas, kemudian faktor kerawanan di beberapa daerah tertentu, dan juga pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan. Selama ini sebelum ada lampu itu memang Bapak mereka sangat merindukan untuk lampu. Ya, katakanlah di sini itu jam 5 itu mereka sudah tidur karena tidak ada cahaya lampu. Jadi selama ini mereka merindukan, selalu juga mereka usulkan setiap tahun itu mereka selalu di dalam baik muskam kampung maupun musrembang distrik setiap tahun itu diusul. Jadi selama ini mereka merindukan. Jadi selama ini mereka tidak menikmati lampu. Mereka hanya mungkin jam 6, setelah jam 4, jam 5 itu mereka sudah masak. Setelah makan jam 6, jam 7 sudah tidak beraktivitas karena gelap. Kesulitan untuk anak-anak mau belajar malam sudah tidak bisa. Ya terpaksa digunakan siang hari atau sore hari untuk mereka belajar. Jadi mereka memang, kita di sini memang sangat kesulitan. Ketika dari 2021 dibangun tiang-tiang listrik, hanya begitu kosong. Maka kita pikir bahwa kalau begitu kalau kita anggarkan dari dana kampung bisa. Karena hanya untuk bisa akses pemasangan instalasi dan meteran. Setelah meteran berarti kami bisa juga kerjasama dengan pihak PLN, berarti pihak PLN bisa bantu kami kabel sekian. Sebelum adanya listrik, ya biasanya kita jual sampai sore saja. Kita tutup karena gelap.
Tapi sesudah ada listrik kita bisa layani malam. Dari pagi sampai sore sebelum adanya lampu. Tapi sesudah ada lampu biasa dari pagi sampai jam 9 malam tutup, kita istirahat. Tergantung ya keadaan, kalau lagi musim panen sehari bisa 150, kalau tidak ya 75, 50. Pada umumnya di pohon sini itu sudah coklat. Jadi dari coklat kami bisa kasih sekolah anak-anak, bisa juga bisa buat rumah dari coklat itu. Tanaman itu yang utama. Selain itu ada tanaman buah-buahan seperti durian, duku, langsat dan rambutan itu sebagai tambahan. Ini supaya dia kering cepat. Kegiatan kami sebelum listrik pasti tidak begitu lancar. Tapi kalau sudah ada lampu, kami masih bisa sampai berapa jam malam kami masih bisa untuk layani. Dulu kalau sore mereka bawa, aduh ini tidak ada penerang ya, biar besok saja. Sementara mereka pada saat itu butuh, tapi sekarang karena sudah ada lampu ya tetap sampai jam 9 malam kami tetap layani untuk timbang depo hasil, kasih depo uang hasil coklat itu untuk dia butuhkan. Saya dari kepala kampung, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, Bapak tidak bisa buat apa-apa, tapi semuanya Tuhan akan mengembalikan jasa Bapak-Bapak. Ya, mudah-mudahan ke depan anak-anak kita bisa lebih maju seperti saudara-saudara kita di tempat lain. Belajarnya tidak terlalu lancar karena masih pakai pelita. Kalau belum ada lampu dari jam 6 sampai jam 8. Karena masyarakat Banda bertahun-tahun dalam kegelapan. Kami rindu akan penerangan. Tapi di tahun 2024 ini memang betul-betul kami berterima kasih ke pemerintah pusat. Dari awalnya kami memang merasakan pada umumnya masyarakat saya tinggal pada kegelapan. Bahkan alat penerang kami pakai lilin alam. Lilin alam, pelita dengan lampu gas. Lampu gas itu pun masyarakat yang mampu. Yang tidak mampu pasti pakai pelita. Tapi dengan adanya listrik, bahkan masyarakat saya lebih senang. Senang dalam arti dibutuh oleh anak sekolah kami. Anak sekolah dalam arti bisa belajar.
Itu yang kami melihat, dalam arti ada perkembangan di wilayah kami, khususnya di Sekuaris, Kabupaten Karawang, Kampung Banda. Banyak kendala yang kita alami sebelum adanya listrik, terutama penerangan. Karena masyarakat Banda bertahun-tahun dalam kegelapan. Yang terus kami rindu akan penerangan. Tapi di tahun 2024 ini memang betul-betul kami berterima kasih ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan terutama kampung. Berterima kasih karena begitu besar apanya kepada kami masyarakat yang begitu besar, kami merindukan penerangan, akhirnya terjawab di tahun 2024 ini. Begitu mewakili masyarakat kampung semua, kami masyarakat berterima kasih banyak kepada pemerintah. Banyak yang terbantu, terutama seperti saya ibu rumah tangga, banyak meringankan beban rumah tangga. Bisa mencuci, memasak yang praktis dengan listrik, sangat-sangat membantu kebutuhan kami di kampung, terutama mama-mama. Perasaan saya sangat senang karena lampu sudah masuk di kampung kita. Belajarnya tidak terlalu lancar karena masih pakai pelita. Kalau belum ada lampu dari jam 6 sampai jam 8. Perasaan sekarang ya istilahnya mau bilang lega ya, masyarakat saya sudah senang. Bahkan ada masyarakat saya sudah ya dalam arti sudah usaha mau langkah dengan pengadaan mesin, ya pokoknya semua dalam fasilitas dalam rumah. Harapannya semoga mungkin dengan adanya listrik bisa ada bantuan lain lagi selain listrik buat kami di kampus ini. Mungkin begitu. Senang karena kita bisa belajar dengan lancar karena lampu sudah terang, kita bisa mengikuti belajar kita dengan baik. The last 1% ini biasanya the hardest ini karena itu benar-benar di daerah yang sangat remote, sangat geographically challenged gitu. Jadi memang secara akses geografis pun sangat terbatas begitu. Jadi
terkait dengan penerangan atau prasarana dasar listrik di Kabupaten Kerom yang sudah terbangun terakhir sampai di Distrik Waris. Jaringan listrik PLN itu sudah masuk sampai di Kampung Banda terakhir. Baru tahun ini 5 kampung yang kita salurkan. Itu artinya sisa distrik lain, Web, Distrik Yafi, Towe, Kesnar itu dijalankan dengan PLN. Misalnya di Towe ada PLN yang bersumber dari PLTA dan sebagian adalah panel surya. Kita berusaha untuk bekerja sama dengan perusahaan listrik negara untuk membangun jaringan mulai tahun depan itu masuk sampai Web dan masuk sampai Towe. Komitmen ini sudah kita bangun dari tahun ke tahun. Setiap tahun pasti ada kampung baru yang masuk listrik. Tahun ini termasuk Skofro, itu sudah 15-20 tahun ini Skofro tidak pernah dilayani listrik. Baru tahun ini kami layani listrik Kampung Banda. Nah, Bompay tahun lalu sudah masuk. Kita tarik dari Senggi. Nah, ini artinya bahwa kita akan komitmen 91 kampung akan terlayani listrik. PLN terus berupaya meningkatkan pemerataan akses listrik bagi seluruh masyarakat Papua. Upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan bagi pelanggan antara lain melalui peningkatan keandalan pasokan listrik, melalui perbaikan operasional maupun investasi peningkatan keandalan. Jadi fokus utama PLN adalah meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik yang sejalan dengan program pemerintah untuk melistriki seluruh wilayah perbatasan, salah satunya di seluruh Papua. Sampai dengan bulan Agustus 2024, di seluruh tanah Papua, rasio elektrifikasinya mencapai 97,48% dan jumlah rasio desa berlistrik sebanyak 98,79%. Hadirnya layanan listrik PLN pada kelima kampung yang terletak di wilayah perbatasan tersebut menjadi wujud nyata bahwa seluruh masyarakat berhak menikmati layanan kelistrikan tanpa terkecuali. Untuk tantangan yang dihadapi untuk wilayah Papua, antara lain faktor geografis dan wilayah yang luas, kemudian faktor kerawanan di beberapa daerah tertentu, dan juga pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan. Kondisi alam yang cukup ekstrim menjadi salah satu tantangan dalam membangun jaringan kelistrikan di sekitar wilayah kampung tersebut. Beberapa keadaan yang menghambat pembangunan yang kita temui antara lain berupa bencana alam, longsor, maupun banjir. Saat ini upaya yang dilakukan dalam percepatan elektrifikasi antara lain melalui program listrik desa, baik yang menggunakan jaringan distribusi maupun menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk daerah-daerah 3T. Tinggal 1% ya, the last 1% ini biasanya the hardest ini, karena itu benar-benar di daerah yang sangat remote, sangat geographically challenged gitu. Jadi memang secara akses geografis pun sangat terbatas begitu. Jadi yang pertama saya lihat tantangannya pertama tentu saja akses. Jadi akses itu nggak cuma soal infrastrukturnya, tapi ketika kita membangun infrastruktur yang off grid sekalipun pun juga untuk akses logistik sana susah. Yang kedua adalah terkait dengan biasanya pola masyarakatnya. Jadi pola masyarakatnya itu di beberapa daerah itu pola tinggalnya tersebar begitu. Yang ketiga kalau saya lihat itu sebenarnya terkait dengan daya beli masyarakat ya. Apalagi daya beli masyarakat itu masih rendah sehingga tentu saja harus ada quote unquote ya subsidi lah, subsidi dari
pemerintah dalam hal ini hanya bisa diberikan kepada PLN seperti itu sebagai yang memegang mandat untuk menyediakan energi listrik di Indonesia. Saya rasa ini nggak cuma tugasnya PLN ya, apalagi di sini kalau masalah elektrifikasi itu lintas sektoral seperti itu. Misalnya, oke, ada PLN, ESDM, lalu juga misalnya ada Kemendes seperti itu, ada Bappenas seperti itu. Itu kan tentu saja harus secara koordinasi harus lebih bagus supaya memfokuskan program-program tersebut supaya tepat guna. Kita juga harus melihat dari sisi pola masyarakatnya. Contoh, kalau misalnya di desa, menurut saya kepentingan yang paling tinggi harusnya disasar itu pertama kesehatan. Apakah fasilitas kesehatannya itu punya akses nggak sih untuk energi listrik? Sektor kedua yang penting untuk disupport itu di pendidikan seperti itu. Pendidikan dalam artian akses, misalnya akses informasi, internet misalnya. Beberapa daerah itu misalnya sudah ada akses listrik tapi tidak ada akses internet. Ya oke. Jadi proses belajar mengajar nggak bisa lebih advance lagi. Penting juga adalah partisipasi masyarakatnya. Kebutuhannya apa gitu? Apa yang paling krusial di sana? Apakah kesehatan, pendidikan, atau basic needs justru misalnya soal pangan? Itu dulu diidentifikasi, baru pembangunannya termasuk untuk infrastruktur listrik itu juga difokuskan ke sana dulu.